Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah semuanya sehat. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak semuanya di ruang Zoom dalam rangka seminar proposal disertasi atas nama Torian Putra. Mudah-mudahan semuanya sehat. Mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak-Bapak semuanya dan menguji, saya ucapkan selamat datang kepada Profesor Heri Kurniawan PSD, dan Profesor Sapnil PSD selaku Kaprodi S3 Linguistik Terapan Universitas Bengkulu. Yang saya hormati Bapak Dr. Alasa Harahap, Bapak Profesor Dr. Arno MBD. Pagi ini kita akan sama-sama mengikuti seminar proposal ilustrasi yang tentu saja pembimbingnya, promotornya Profesor Sapnil dan kopronya Profesor Arono. Baik, inti kegiatan pada pagi hari ini hanya ada dua. Yang pertama presentasi, yang kedua tanya jawab, masukan, saran, dan sebagainya. Untuk itu kurang lebih paling lama 20 menit. Saya persilakan untuk mempresentasikan Pak Toren Putra dengan terlebih dahulu berdoa dulu. Silakan. Kalau sudah selesai, boleh dilanjutkan menyajikan PPT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kami ucapkan kepada Prof. Sapnil, Pak Didi, Pak Alamsa, dan terutama penguji luar saya, Prof. Eri Kurniawan. Sebelumnya, Prof, ini mungkin kali kedua saya bertemu dengan Prof. Eri Kurniawan. Eh, dan saya mengikuti Prof. Eri di TikTok. Saya suka dengan konten Prof. Didi. Baiklah, untuk kali ini mungkin saya adalah mahasiswa program linguistik terapan di UNIP, mahasiswa yang terakhir untuk seminar proposal, dan alhamdulillah 12 orang, dan saya hari ini terakhirnya akan seminar proposal. Saya akan membawa judul tentang hedges, yaitu types and function of hedges in article discussion session. Dalam hal ini saya akan membandingkan antara eh, penulis jurnal luar negeri dan penulis jurnal di Indonesia dengan mengambil jurnal di Applied Linguistics. Ini adalah sebenarnya bahasan saya tentang menggunakan bahasa Inggris, tapi saya coba untuk menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Eh, Judul proposal saya, Type and Function of Hedges in Article Discussion Sessions, a comparative study between local and foreign article journal in applied linguistics. Promotor saya Prof. Arono dan kopromotor saya Prof. Sapnil, MA, PhD. Baiklah, yang pertama introduction. Di sini saya akan menjelaskan betapa pentingnya menulis dan publikasi. Seperti yang kita ketahui bahwa publikasi itu sangatlah penting. Pertama, penyebaran pengetahuan yang memungkinkan hasil penelitian dan penemuan baru dari sebuah karya tulis, kemudian sebagai verifikasi dan replikasi dari kemajuan ilmu pengetahuan yang berguna, yaitu untuk menyampaikan teori dan temuan yang baru untuk memajukan pemahaman kita. Kemudian nantinya sebagai pengajar atau seorang dosen, itu yang tidak menghasilkan sebuah karya atau publikasi ilmiah dan mempublikasikannya dalam bentuk artikel karya tulis ataupun pengajarannya di dalam bidang akademik, seperti melakukan penelitian, analisis, dan mencari solusi yang baik untuk menyampaikan argumentasi pikiran dengan baik dan
menguasai teknik penulisan ilmiah. Kemudian nanti juga dari seorang dosen nanti juga bisa meneruskan ke mahasiswanya bahwa mahasiswa itu sendiri harus melakukan yang menghasilkan sebuah karya tulis atau karya ilmiah juga dan memulai menulis artikel dan memplikasikannya pada jurnal-jurnal bereputasi baik di dalam negeri maupun nantinya di luar negeri. Namun ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi eh, kesulitan-kesulitan atau kesalahan dalam baik itu dari mahasiswa, baik itu dari penulis-penulis yang masih mempunyai banyak kesalahan dalam penulisan artikel, baik itu dari kesalahan umum yang sering dilakukan oleh penulis dalam menulis artikel maupun nantinya yang berdampak pada penolakan saat submit di Arjuna di jurnal baik itu nasional, internasional maupun jurnal bereputasi lainnya yang ada di Indonesia. Kemudian sebuah gagasan dalam tulisan disebut juga sebagai pokok masalah yang memungkinkan penulis untuk mengungkapkan pikirannya kepada orang lain melalui media tulis atau artikel. Kesalahan umum dalam keseluruhan artikel yang sering ditemui adalah ketidakoriginalan topik penelitian. Misalnya pada bagian pendahuluan, kesalahan yang sering ditemui adalah kelemahan landasan teori penelitian atau kelemahan landasan teori dan pada bagian metode, kesalahan sering ditemukan adalah metode penelitian yang kurang memadai untuk jawab pertanyaan penelitian dan pada bagian pembahasan, kesimpulan dan saran, kesalahan yang paling sering ditemukan adalah membahas topik dengan mengacu pada pustaka yang relevan atau pembahasan tidak berdasarkan pada penulis. Indonesia sendiri menghadapi berbagai masalah retorika yang signifikan saat menulis pada bagian pendahuluan, discussion dan kesimpulan, tetapi sedikit masalah saat menulis abstrak dan metode. Mayoritas akademis ini gagal menulis dan meyakinkan karena mereka sama sekali tidak menggunakan referensi yang relevan atau menggunakannya dengan cara yang tidak tepat. Dalam kasus seperti itu, peneliti tidak mengatakan kurang dari apa yang mereka maksud, tetapi justru mengatakan dengan tepat apa yang tidak bijaksana. Mungkin nanti yang bisa menjelaskan ini adalah ya kita bisa menggunakan metadiscourse sebagai acuan untuk menulis berbagai macam alasan untuk mengurangi permasalahan-permasalahan dalam menulis. Dalam hal ini saya mencoba mengangkat dari metadiscourse itu ada tentang hedges, hedging devices. Yang pertama saya membahas dulu masalah metadiscourse. Yang menurut Highland, metadiscourse merupakan perangkat atau aspek linguistik atau kebahasaan penting yang digunakan untuk memperlancar komunikasi dalam teks baik lisan maupun tulisan yang menunjang keterbacaan suatu teks dan membangun hubungan dengan para baik antara penulis maupun pembaca. Kemudian metadiscourse ini juga memperlihatkan bagaimana penulis menuntun pembaca dalam memahami teks dengan tujuan agar pembaca tertarik dan tanggap terhadap teks tersebut. Sedangkan Hedges ini dalam metadiscourse interaktif melibatkan campur tangan penulis dengan memberikan penjelasan terkait informasi yang diberikan dalam suatu teks. Nah, kemudian pentingnya Hedges dalam penulisan ilmiah adalah karena Hedges ini dapat menjadi teknik yang akan meningkatkan akademisisi tentang pengetahuan. Pengetahuan yang dihasilkan melalui penelitian mungkin valid dan solid, namun ketika pengetahuan disampaikan kepada publik, harus ada etika menyiratkan sikap terbuka terhadap pandangan yang berbeda. Nah, kemudian perlu adanya kerendahan hati di antara para peneliti untuk tidak terlalu percaya diri karena dapat mengarah pada sikap absolutisme yang mengaburkan batas antara pendapat ahli profesional dan pandangan pribadi. Dan itu juga akan mengaburkan batas antara argumen dan sentimen. Seperti Holmes mendefinisikan bahwa Hedges sebagai perangkat retorika yang fungsi utamanya
adalah mempertimbangkan pembaca dan memberi mereka kesempatan untuk memiliki ide-ide mereka sendiri melalui bahan bacaan. Kemudian beberapa masalah atau alasan mengapa saya mengambil penelitian tentang Hedges ini, karena Hedges merupakan bagian penting dari bahasa manusia yang digunakan dalam baik ini dapat membantu kita memahami bagaimana orang menggunakan bahasa untuk menyampaikan kepastian, ketidakpastian, atau sikap terhadap suatu informasi. Penggunaan dalam penelitian ilmiah sendiri, penggunaan perangkat Hedges ini penting untuk menyampaikan ketidakpastian dan kepastian dalam temuan atau hasil penelitian. Penelitian tentang bagaimana laporan penelitian dapat membantu mengevaluasi keandalan atau relevansi hasil penelitian. Kemudian pengaruh dan konteks budaya, penggunaan perangkat Hedges dapat sangat bervariasi tergantung pada budaya dan konteks komunikasi tertentu. Kemudian penelitian tentang Hedges ini nanti dalam berbagai konteks budaya dan situasi komunikasi dapat memberikan wawasan tentang bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi penguasaan bahasa. Maka dari itu saya mencoba untuk membandingkan antara artikel luar dan artikel yang ada di Indonesia, karena eh, bahwa nanti akan adanya perbedaan penggunaan tipe dan fungsi Hedges itu sendiri di bagian pembahasan yang digunakan oleh para penulis, baik itu dari luar maupun penulis lokal, artikel jurnal lokal. Kemudian perangkat Hedges ini juga diperlukan karena ada situasi di mana kepastian atau kejelasan mutlak dari komunikasi, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis, yang tidak selalu dimungkinkan atau diinginkan. Beberapa alasan mengapa Hedges ini penting untuk diteliti. Yang pertama itu menyampaikan ketidakpastian. Dalam banyak konteks seperti penelitian ilmiah atau prediksi bisnis, kepastian tidak selalu ada. Menggunakan Hedges memungkinkan pembicara atau penulis untuk mengakui dan menyampaikan ketidakpastian ini dengan jelas. Kemudian, menjaga kesopanan dalam beberapa budaya atau dalam situasi formal, karena bersikap terlalu gigih dengan sudut pandang atau pernyataan yang kuat dapat dianggap tidak sopan atau kasar. Perangkat Hedges bisa membantu menyampaikan ide dengan lembut dan sopan, terbuka terhadap kemungkinan alternatif dalam menyampaikan ide atau pendapat. Yang penting untuk mengakui bahwa ada berbagai kemungkinan sudut pandang atau adanya interpretasi. Kemudian Hedges juga membantu membuat pandangan lain. Kemudian mengurangi resiko konflik. Pernyataan yang terlalu tegas atau kasar dapat memicu konflik atau perdebatan yang tidak diinginkan. Dengan menggunakan Hedges ini nanti seseorang dapat mengurangi resiko dengan menunjukkan bahwa mereka atau tulis ini terbuka untuk berdiskusi dan mempertimbangkan pendapat-pendapat yang akan dituangkan, baik itu dalam artikel maupun nanti dalam karya tulis yang lainnya. Kemudian membangun kredibilitas pengakuan akan ketidakpastian atau kompleksitas suatu isu yang dapat meningkatkan kredibilitas para penulis. Kemudian secara umum penggunaan perangkat ini membantu dalam membangun komunikasi yang lebih fleksibel, terbuka, dan sesuai dengan konteks yang relevan. Hal ini memungkinkan pesan yang akan disampaikan menjadi lebih akurat dan relevan bagi berbagai audiens. Misalnya pada bab pembahasan, menyajikan beberapa ungkapan atau pernyataan dari peneliti yang merupakan bagian terpenting dari penelitian yang menggabungkan antara teori, pendapat, analisis, dan hasil. Pembahasan merupakan sebuah evaluasi terhadap metodologi, memahami hasil penelitian dan cara penggunaannya. Kemudian
penulis memberikan penilaian terhadap hasil penelitian berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan sehingga akan terlihat lebih dan kelebihan dan kekurangan dari hasil yang diperoleh dalam pembahasan. Kemudian saya memilih bagian pembahasan ini karena dalam pembahasan sangat banyak sekali digunakan tipe dan fungsi hedges ini seperti halnya yang dikatakan oleh Highland, mengapa pada bagian pembahasan atau eh, katakan penting menurut Highland ini hedges karena setiap 36 kata itu menghasilkan satu eh, sampai tiga hedges yang digunakan dalam di bagian pembahasan. Selanjutnya, research question. What type and function of hedging devices are found in the discussion session of journal article published in local journal in the applied linguistics? Kemudian pertanyaan yang kedua, what type and function of hedging device are found in the discussion session of journal article published in foreign journal in the field of applied linguistics? Yang pertanyaan yang ketiga, how do authors publish in local and foreign journal article differ or resemble in using hedges style in their discussion session? Kemudian pertanyaan yang keempat, how do authors publish in local and foreign journal article differ or resemble in using hedges function in their discussion session? Ada 4 research questions. Kemudian the corpus of the study to analyze type and function of hedging device are found in the discussion session of journal article published in local journal in the field of applied linguistics. Kemudian yang kedua, untuk menganalisis tipe dan fungsi hedges yang ditemukan di bagian pembahasan jurnal artikel yang publish uh, di luar pada artikel applied linguistics. Kemudian yang ketiga, untuk mengemukakan tipe dari hedges ini yang terdapat di dalam local journal artikel. Kemudian yang keempat itu untuk mengungkapkan fungsi dari hedges baik itu lokal maupun foreign journal article pada bagian pembahasan. Kemudian scope of study, penilaian ini hanya berfokus pada jurnal lokal artikel dan foreign journal artikel di bidang pembahasan pada jurnal applied linguistics yang menggunakan hedges. Selain itu, penelitian ini akan membahas tipe dan fungsi yang digunakan oleh penulis lokal maupun foreign jurnal artikel dengan melihat perbedaan dan kesamaan penggunaan perangkat hedges ini. Kemudian yang berikutnya, signifikan dari penelitian. Nantinya penelitian ini akan mengkomunikasikan dan untuk penulisan akademis. Kemudian penulisan akademis ini melibatkan hubungan timbal balik antara penulis dan audiens berdasarkan konvensi tertentu dalam wacana akademis. Ini definisinya. Yang pertama, hedging devices itu adalah setiap ujaran yang secara eksplisit dikualifikasikan oleh pembicara atau terhadap kebenaran proposisi yang digunakan oleh kalimat yang diungkapkannya. Kemudian modal auxiliaries, kata batu modal adalah kata-kata yang digunakan untuk mengekspresikan makna pendirian yang dikaitkan dengan kemungkinan, keharusan, prediksi, kewajiban, kemauan, dan kemampuan. Kemudian yang ketiga, lexical verb, kata yang menunjukkan tindakan, proses, atau keadaan dan berfungsi untuk membangun hubungan antara penulis dan tindakan, proses, atau keadaan. Kemudian ada kata sifat,
dan keterangan Tidak ada. yang digunakan sebagai pengubah dan mengekspresikan tingkat frekuensi atau perkiraan. Yang keenam, yang kelima, Kaki kakak eh, tidak beli mobil tuh, ya lecet kalau. kata benda dicirikan oleh komponen makna tentatif atau tidak pasti yang membuatnya berguna untuk tujuan melindungi nilai, misalnya asumsi, keyakinan. Kemudian yang keenam, bagian pembahasan, di mana pentingnya relevansi hasil ini harus fokus pada menjelaskan atau melasi apa yang ada ditemukan untuk menunjukkan bagaimana kaitannya dengan tinjauan pustaka dan topik dari sebuah disertasi atau artikel. Kemudian comparative study, penelitian membandingkan dua atau lebih kondisi peristiwa dan program yang serupa atau hampir sama. Kemudian ada local journal artikel, jurnal yang ada di lingkungan khususnya di negara Indonesia dan sebagian besar penulisnya adalah penduduk asli atau suatu negara tertentu. Publikasi artikel jurnal lokal ini untuk di Indonesia itu adalah menggunakan jurnal indeks Sinta. Kemudian foreign journal adalah karya ilmiah yang diterbitkan secara internasional dan dapat dipertanggungjawabkan yang biasanya ditulis oleh penulis dari setidaknya dua negara yang berbeda. Kemudian chapter 2, literature review. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan perangkat lindung nilai yang ditemukan dalam menafsirkan data penelitian di bagian pembahasan. Kemudian yang difokuskan pada mendeskripsikan tipe dan fungsi yang digunakan oleh penulis lokal dan luar di bagian pembahasan. Yang pertama itu metadiscourse. Istilah metadiscourse ini diciptakan oleh Zeling Harris pada tahun 1959 untuk menawarkan cara memahami bahasa yang digunakan dengan menyajikan upaya penulis atau pembicara untuk memadu persepsi penerima suatu teks. Kemudian si William mendefinisikan metadiscourse secara sederhana sebagai tulisan apapun yang tidak merujuk pada pokok bahasan yang dibahas. Ia mengklaim bahwa ciri-ciri metadiscourse menyediakan cara untuk berbicara kepada pembaca tentang pokok bahasan atau konten profesional. Dengan kata lain, metadiscourse ini merujuk pada satu jenis interaksi antara penulis dan pembaca. Kemudian untuk yang kedua, di landasan teori ini adalah membahas tentang the notion of hedges. Perangkat hedges ini tergolong dari interaksional metadiscourse. Studi yang paling membahas konsep hedging didasarkan pada rumusan yaitu oleh Sade tentang bisnis dan mengembangkan gagasan tentang ini. Menurutnya alih-alih berada pada himpunan atau tidak, seorang individu berada dalam himpunan tersebut hingga tidak tertentu dari perangkat hedges ini. Namun istilah hedges ini populer ketika Lakoff pertama kali memperkenalkannya pada tahun 1972 dengan gagasan yang sudah dikenal tentang konsep lindung nilai yang berarti bahwa ekspresi hedges ini menunjukkan keraguan atau ketidakpastian yang ditujukan oleh adanya beberapa ekspresi yang menunjukkan tingkat probabilitas seperti mungkin, atau tampaknya, kira-kira, dan sebagainya. Kemudian di tahun 2019, si Highland ini menunjukkan bahwa Hedges menyerahkan bahwa suatu klaim didasarkan pada penalaran yang masuk akal daripada pengetahuan tertentu, dan keduanya menunjukkan tingkat keyakinan yang mungkin bijaksana untuk dikaitkan dengan suatu klaim sambil memungkinkan penulis untuk membuka ruang diskursif bagi pembaca dan membantah interpretasi. Kemudian yang ketiga, tipe dari Hedges. Yang pertama itu adalah modal verb.
Modal verb ini memungkinkan penulis untuk mengekspresikan tentatif proporsi seperti can, could, may, might, should, and would yang memungkinkan penulis untuk mengekspresikan sudut pandang mereka tanpa memaksakan kesimpulan mereka pada pembaca yang berkaitan dengan penerimaan profesi daripada penilaian penulis tentang kebenarannya, sementara untuk May dan Mike berkaitan dengan kekurangan keyakinan penulis pada kebenaran pernyataan. Sedangkan Wood sendiri berkaitan dengan menyarankan ide dasar dan mengekspresikan prediksi, sementara untuk Should digunakan untuk menyampaikan makna epistemik. Ada beberapa contoh yang saya ambil dari Highland. Yang pertama itu akibatnya seseorang dapat berspekulasi bahwa mengingat keunggulan kekuatan relatif pemasok aliran informasi. Kemudian yang kedua itu adalah tentang penggunaan code. Penulis dapat mengundang pembaca untuk terlibat dalam kasus ini dan berpartisipasi dalam negosiasi status informasi yang disajikan. Dengan cara ini, sesuai dengan konvensi sosial yang memadu agregasi pengetahuan dan komunitas dari wacana mereka. Kemudian yang kedua, lexical verb. Highland menggambarkan lexical verb ini sebagai cara paling transparan untuk mengkodekan subjektivitas dari sebuah sumber epistemik dan umumnya digunakan untuk melindungi komitmen dan ketegasan. Kemudian dia juga mengungkapkan bahwa lexical verb cara yang paling sering digunakan untuk mengekspresikan menyediakan sejumlah cara bagi penulis untuk menandakan status non-faktual suatu proposisi. Menurutnya, kata kerja dibagi menjadi dua kategori, yaitu kata kerja evidensial. Kata kerja ini mencerminkan penilaian pembicara tentang status faktual. Kemudian yang ketiga itu ada adjektif. Kata kerja ini menyajikan informasi sebagai tidak pasti atau tentatif dengan cara yang mirip dengan kata keterangan. Kemudian yang keempat itu ada adverb yang memperkirakan dan menghitungkan menunjukkan beberapa penelaran inferensial atau perhitungan teoritis. Bisa dipercepat lagi, Kemudian yang Historia. Bisa dipercepat untuk masuk ke bagian kelima itu ketiga. ada nouns. Untuk Ini uraian teorinya Helen sudah cukup ya. Masuk ke bab iya. 3 aja. Karena sudah Langsung. 5 menit. Oh ya. Silakan. Ya, untuk bab 3 riset metodologi. Di sini saya akan menggunakan metode kualitatif riset dengan memeriksa dan menganalisis dokumen data yang menggunakan analisis konten, yaitu metode penelitian yang menggunakan pengumpulan data untuk mengumpulkan berbagai macam informasi. Kemudian metode ini digunakan untuk menganalisis dan mengidentifikasi jenis dan fungsi dari hedges yang digunakan dalam artikel jurnal Applied Linguistics dari jurnal lokal maupun jurnal luar. Desain penelitian analisis ini diterapkan dalam penelitian karena ingin mengeksplorasi dan memahami fenomena yang terjadi pada yang ada di bagian artikel. Kemudian korpus penelitian ini akan terdiri dari artikel
jurnal lokal dan kampus ini mungkin tidak dianggap besar juga, tetapi mengingat penelitian ini berfokus pada suatu disiplin ilmu untuk seperti pendidikan bahasa Inggris, kemudian di bagian linguistik juga, applied linguistik, kemudian selain itu digunakan karena tidak memungkinkan. Sumber data yang diambil adalah 30 artikel untuk jurnal lokal dan 30 artikel untuk jurnal internasional. Dan demikian nantinya penelitian seperti linguistik itu tadi jumlahnya 30. Kemudian jurnal yang dipilih ini berdasarkan pemeringkatan dari Skimago yang masuk dalam kategori jurnal 1 hingga Q4, dan untuk jurnal lokalnya adalah Sinta 1 hingga Sinta 4 yang terindeks Scopus. Jurnal yang dipilih ini seperti yang saya katakan tadi mewakili berbagai negara di dunia karena melihat dari konteks budayanya, dari konteks bahasanya, kemudian pemilihan jurnal karena di bidang ini juga karena bidang studi penelitian ini meliputi analisis wacana, pengajaran bahasa, budaya, dan kajian linguistik lainnya. Kemudian alasan utama pemilihan bagian pembahasan sebagai sumber data adalah karena pertimbangan bahwa bagian pembahasan ini merupakan bagian yang paling terbatas. Selain itu, menggunakan artikel penelitian linguistik terapan karena keakraban dengan latar belakang penelitian peneliti untuk menghindari kemungkinan kesalahpahaman dalam berbagai disiplin ilmu. Ini adalah beberapa contoh jurnal yang akan saya ambil artikelnya nanti. Di setiap jurnal itu ada 5 dari berbagai macam penilaian dari untuk Indonesia itu dimulai dari Sinta 2, Sinta 3, dan Sinta 4. Kemudian untuk jurnal luarnya itu juga ada 6 dari Skopuski 1 hingga Skopuski 4. Jadi setiap jurnal itu adalah diambil 5. Jadi totalnya seluruhnya ada 60 artikel. Kemudian research instrument, kemudian technique of collecting data. Yang pertama itu mengumpulkan data, mendownload semua artikel dari jurnal lokal dan jurnal luar. Yang kedua itu membaca dari artikel. Saya tidak membaca keseluruhan artikel, tapi saya hanya membaca bagian judul, abstrak, kemudian di bagian pembahasan dari kedua jurnal, baik jurnal lokal maupun jurnal luar yang sudah dipilih tadi. Kemudian yang ketiga itu akan mengkopikan bagian discussion itu ke dokumen yang baru dan akan membuat folder baru untuk nantinya supaya gampang untuk memilih dokumen. Kemudian yang keempat itu mengidentifikasi hedges di bagian discussion sessions itu menggunakan teorinya si Highland. Kemudian yang terakhir itu di bagian collecting data memvalidasi hasil dari hasil identifikasi hedges pada bagian discussion session. Kemudian data analisis prosedur. Yang pertama, memilih isi untuk analisis. Kemudian yang kedua, strategi dan novelty dari implementasi yang menggunakan tipe dan fungsi hedges. Kemudian yang ketiga itu mengkodekan dari setiap kalimat yang diidentifikasi pada bagian discussion, pada bagian pembahasan yang menggunakan
hedges. Kemudian selanjutnya nanti setelah mengkodekan itu melihat eh, aspek-aspek yang sudah dikode dan ditransferkan ke ya berdasarkan riset instrumen. Kemudian menganalisis dari hasil kesimpulan yang menggunakan tipe dan fungsi hedges. Ini adalah teknik analyzing datanya. Kemudian yang pertama itu memvalidasi hasil data analisis yang menggunakan validasi teknik ya dengan menggunakan independent writer. Kemudian yang kedua, independent writer ini akan menggunakan dosen atau yang sudah berpengalaman juga dalam bidang ilmu yang sama. Kemudian eh, independent writer ini juga nanti akan di training atau dilatih juga bagaimana eh, menemukan dari setiap kalimat untuk mengidentifikasi berdasarkan riset instrumen tentang yang digunakan eh, oleh penulis lokal dan luar untuk yang digunakan di bagian hedges yang digunakan di bagian IPE dan bagian diskusi di bagian pembahasan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Eh, Minta masukannya Prof. Eri, Pak Alam, Prof. Sapnil, dan Prof. Arono. Eh, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi. Pak Didi, Mana ya? Ya, hilang dari ini sebentar. oke, oke. Ya, lanjut. Baik. Sudah selesai Mas Turan ya? Sudah Pak. Ya, sudah selesai. Lanjut. Eri, Baik. Pak Eh, Eri, Mohon maaf Prof. ini Eri. WP-nya mati sebentar. Saya persilahkan yang pertama untuk Profesor Heri Kurniawan. Monggo silakan. Silakan Prof. Halo? Dengar nggak ya? Halo? Prof. Eri? Bisa didengar? Prof. Eri-nya. Prof. Eri masih ada ya? Ada. Silakan, silakan Prof. Ya, Mohon maaf ini. nah, suaranya putus-putus. Baik. Ini mohon maaf kalau Ya, ya. masih terdengar, Diperbaiki Prof, posisinya atau aja, Prof. gimana? Siap, sebentar. Suara saya relatif lebih jelas atau masih? Nah, ya, udah lebih bagus. Silakan. Ini mohon maaf saya izin off cam karena ini Ya, udah ya. udah aman. Ini mohon Ya, maaf, ya, Prof. nggak apa-apa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini izin ke Prof. Arono dan Prof. Safnil nih, guru saya yang ikut membantu mengarahkan penelitian saya selama ini dan banyak saya kutip dalam penelitian saya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Saya sangat bahagia melihat kajian-kajian yang melanjutkan tradisi Prof. Aron dan Prof. Safnil. Ini ada beberapa pertanyaan sekaligus catatan ya yang mudah-mudahan bisa menambah atau mempertajam penelitiannya ini. Nah, yang pertama saya melihat dari sisi penelitian sejauh ini kan sudah banyak ya, bahkan yang kurang lebih mirip
dengan desain penelitian ini tuh ada di jurnal Teflin 2015 ya, penelitian terkait dengan hedging di research articles yang membandingkan antara penulis Indonesia dengan penulis di luar. Begitupun konteks yang lain. Jadi saya melihat di Ya. IJAL juga ada 2019 ya. Nah, berarti PR yang pertama itu kalau kita melihat dari segi move-nya Swells dalam intro itu kan establishing the research niche ya. Jadi PR-nya bagaimana misalnya mempertegas rumpang yang diisi oleh penelitian ini. Melihat penelitian-penelitian yang selama ini sudah ada juga sudah mulai masuk ke area ini. Nah, artinya rumpangnya harus diperjelas gitu. Kira-kira apa yang akan menjadi pembeda antara penelitian yang diajukan ini dengan penelitian-penelitian yang selama ini ada. Mungkin itu dulu pertanyaan pertama. Silahkan. Ya, silakan Mas Torian memberi tanggapan. Ya baik, terima kasih Prof. Eh, ada beberapa hal yang mungkin Prof. Eri katakan bahwa tipe dan fungsi dari hedges ini yang discussion sessions. Kemudian mengapa pertama saya ada juga saya membaca bahwa beberapa dari artikel-artikel itu untuk mengungkapkan suatu pendapat atau memberikan opini mereka di bagian discussion itu masih banyak yang masih kurang, eh, tapi di bagian antara penelitian lain juga belum ada saya membaca membandingkan tipe dan fungsi hedges ini eh, antara eh, penulis luar dan penulis dari Indonesia itu sendiri, Prof. Jadi itu alasan utamanya. Ya, tapi nanti bisa di ini lagi apa dibongkar lagi ya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama yang tadi saya sebutkan itu saya bisa kirimkan beberapa rujukan ya, termasuk yang tadi agak mirip itu yang dari Teflin 2015 yang sudah membandingkan antara Indonesian authors dengan English authors. Nah, saran saya paling begini, secara konteks dibuat lebih tajam, misalnya kan kalau ini kan perbandingan ada asumsi yang dibangun di sini, misalnya dari sisi korpus mencoba menjadi representatif ya dari perbedaan Iya, Prof. Sinta dan juga kuartil tuh. Nah, Iya. nanti Mas bisa lihat misalnya penelitian saya yang di Gema tuh yang 2019 tuh, yang dimana saya membangun asumsi bahwa kuartil atau indeksasi itu juga bisa berpengaruh pada realisasi move dan structure misalnya. Nah, bisa jadi kan dalam konteks yang mirip-mirip indeksasi Iya. atau kuartil misalnya atau peringkat dalam Sinta bisa jadi berpengaruh pada realisasi hedging begitu. Nah, itu yang bisa menjadi dugaan yang bisa dikejar dari penelitian ini. Jadi Iya, Prof. si pertanyaan penelitiannya dicoba lebih menukik, tidak sekedar berbicara tipe, fungsi atau misalnya strategi. Itu mungkin satu hal yang bisa digali ya untuk lebih lanjut gitu. Baik, Prof. Di samping mungkin hal-hal lain yang bisa jadi menarik ya terkait dengan perbedaan secara yang tadi mungkin sudah mulai disinggung, kultural misalnya, kultural antara penulis Indonesia dengan penulis yang luar gitu. Nah, tapi coba diungkap dari literature review misalnya, biasanya perbedaan kultural ini direalisasikan dalam konteks apa misalnya. Kalaulah betul sudah sampai pada simpulan atau dugaan bahwa hedges misalnya tipe tertentu entah modalitas atau adjectives misalnya atau certain verbs gitu ternyata
ditenggarai memiliki atau berdampak atau dipengaruhi oleh faktor kultural, nah itu bisa menjadi dugaan yang bisa dikejar begitu. Baik, Prof. Mudah-mudahan masih bisa terdengar ya. Aduh, mohon maaf ini. Masih. Masih Nah, bisa, itu masih. yang pertama Mas yang bisa digali. Nah, yang kedua secara kedalaman, saya beberapa hari yang lalu menguji disertasi di Universitas Malaya ya, yang kurang lebih menggunakan kerangka yang mirip, dan yang menarik dari disertasi itu bahwa memang secara rekomendasi dari penelitian-penelitian kekinian, bagaimana kita bisa mengkonfirmasi bukan hanya realisasi tekstual dalam hal ini move step, meta discourse dan sebagainya, tapi sampai ke misalnya kalau dalam istilah Christian Tardy itu genre knowledge atau genre awareness. Nah, karena ini disertasi, kayaknya menarik Mas kalau misalnya digali nanti berdasarkan sampling ya dari penulis yang nanti artikelnya di sampel misalnya, sejauh mana tingkat pengetahuan dan atau kesadaran penulis artikel tersebut dalam menggunakan strategi atau tipe-tipe itu begitu. Jadi kan kita ingin melihat tuh apakah eh, ada hubungan ya antara genre knowledge slash awareness dengan rhetorical realization misalnya atau genre realization. Nah itu juga dalam 3 tahun terakhir saya coba gali ya, dan sepertinya akan menarik gitu untuk melihat apakah terkonfirmasi misalnya adanya asumsi bahwa semakin tinggi genre knowledge, semakin tinggi genre awareness, maka semakin bagus, semakin tertata rhetorical realization-nya begitu. Dan bisa jadi itu akan menjadi temuan yang menjadi niche ya dari disertasi ini begitu. Ya. Baik, Prof. Masih bisa diikuti ya? Ya, Masih. bisa, Prof. Ya, Ya. jadi itu nanti mungkin secara metodologis bisa sampling saja, karena kan data teksnya cukup banyak. Nah, nanti tinggal dipilih saja kira-kira ada perwakilan dari kedua kelompok korpus ini yang bisa diwawancara, misalnya untuk digali tingkat genre knowledge-nya begitu. Nah, kalau misalnya mengadopsi teorinya Tardy, itu aspeknya lumayan berlapis ya, dan kita bisa melihat misalnya fokus pada aspek tekstualnya saja sejauh mana tingkat pengetahuan dan kesadaran penulis dalam memilih berbagai tadi piranti yang dia gunakan dalam artikelnya begitu. Itu akan sekaligus menguak tadi seberapa besar pengaruh kultur, dan memang itu menjadi aspek juga yang dibahas oleh Christian tadi gitu, bahwa yang namanya multiculturality ya atau culture aspek itu akan kurang lebih berpengaruh pada realisasi genre atau realisasi retoris begitu. Baik, Prof. Nah, kurang lebih itu dua hal yang ingin saya soroti. Sekali lagi ini selamat, dan ini mohon maaf Prof. Arono dan Prof. Safniel, ini mohon maaf tidak optimal ya secara jaringan. Mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan tadi pertanyaan dan masukan saya bisa membantu mempertajam proposal penelitian yang insya Allah akan segera dilakukan ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Terima Terima kasih, kasih, Prof. Prof. kasih. Eri Kurniawan. Terima kasih sama-sama Prof. Eri. Sama-sama. Berikutnya saya persilakan Bapak Dr. Alamsyah Harahap Emlip. Monggo. Terima kasih Pak Moderator, Pak Didi, Ya. dan juga selamat untuk presenters ya, Torian Putra atas proposalnya untuk disertasi ini, dan juga salam sehat dan sejahtera untuk para penguji lainnya, Prof. Aron, Prof. Safnil,
dan juga para pendengar di forum Zoom ini. Jadi saya mungkin banyak catatan atau banyak saran ini sekaligus pada saat yang sama ya. Iya, Prof. Itu kalau saya lihat mulai dari judul juga harus diakuratkan ya. Itu types and function gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, di introduction saya melihat belum begitu kuat ya atau jelas purpose ataupun tujuan penelitian ini sebenarnya apa begitu ya. Jadi kenapa hedges yang dipilih, kenapa comparing yang dilakukan, ya itu kurang begitu clear di describe atau diuraikan di dalam introduction. Saya pikir itu sebaiknya untuk memudahkan pembaca ya. Jadi hasil ini kan membantu pembaca untuk mengerti apa yang sebenarnya akan dilakukan atau dilakukan nanti. Iya. Gitu. Yang kedua, catatan saya hindari claiming ya. Claiming itu artinya pendapat pribadi yang tidak punya rujukan ya. Jadi sebaiknya hadirkan rujukan ya. Saya lihat banyak di kalimat-kalimat dan deskripsi yang tidak ada rujukannya ya gitu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga mungkin ya dibantu sedikit pembaca begitu ya untuk mengerti apa yang dimaksud hedges dan juga types and functions-nya gitu ya secara sederhana, singkat dan baik. Jadi sejak awal pembaca di introduction itu langsung bisa tune in begitu dengan research ini karena disertasi ini nanti kan bukan dibaca hanya oleh orang-orang applied linguistik saja yang mengerti tentang ini ya. Jadi saya pikir ada bagusnya di introduction. Dan yang terakhir memang di introduction ini sebenarnya inline dengan apa yang dimaksud dengan Prof. Eri tadi ya. Jadi kalau kita istilahkan itu perbedaannya apa sebenarnya dengan penelitian sebelumnya atau bahasa kerennya novelty itu apa sebenarnya yang mau dikejar ya. Itu yang tidak terurai cukup bagus di introduction. Mungkin itu bisa diperkaya nanti. Nah, dari sana saya lihat kajian bab 2, kajian pustaka juga sebaiknya dipertajam dengan ungkapan your own review ya, your own words. Jadi apa peneliti ataupun saudara Torian pendapatnya dari penelaahan itu ya. Jadi di samping tentunya banyak citation, quotes dan paraphrases ya yang sangat banyak sekali, tapi saya tidak melihat Torian sendiri sebagai peneliti itu apa pandangannya dalam review itu ya. Itu. Nah yang kedua ini sectionnya kan spesifik ya yang akan diteliti yaitu discussion section. Tapi kalau kita lihat subheading discussion section justru sangat sedikit sekali gitu membicarakan about discussion section itu sendiri gitu ya. Jadi mungkin ada bagusnya di describe dan explain lebih detail tentang discussion section itu sendiri sehingga nanti bisa dikoneksikan dengan hedges itu sendiri. Ya, jadi apa sebenarnya konteks dan kepentingannya hedges di discussion gitu ya sehingga bisa kelihatan dengan jelas. Nah yang menarik di kajian pustaka ini adalah hampir tidak terlihat jurnal yang dari tempat-tempat negara berbahasa Inggris sendiri. Saya tidak lihat dari Amerika misalnya begitu ya, dari Kanada, dari Australia, malah banyak dari Middle East ya, dari Persia, dari Iran segala macam gitu. Saya nggak tahu apa ada reasoning spesifik begitu ya.
Kolombia, Amerika Latin ada, tapi Kanada, Great Britain, ya, USA, Australia, New Zealand itu jurnalnya justru apa tidak ada yang Q1 mereka, ya, itu juga menjadi pertanyaan yang berat. Jadi kalau bisa, karena ini mau komparasi, tentu komparasinya sebagusnya komparasi yang terbaik begitu ya, seperti itu. Nah itu di chapter 2. Di chapter 3 Baik, Prof. Saya tidak melihat penjelasan kenapa 6 jurnal gitu ya, locally, 6 jurnal internationally, kenapa 6 gitu. Berapa banyak sebenarnya yang ada dalam kuartil maupun dalam Sinta jurnal tentang applied linguistic. Tidak ada informasi, sehingga saya juga tidak bisa lihat hubungannya dengan pemilihan hanya 6 jurnal dalam negeri, 6 jurnal luar negeri. Kalau dilihat lebih jauh lagi, itu berlaku dalam dimensi waktu 3 tahun, 2022, 23, 24. Lalu hanya diambil 5 saja. Tidak ada juga penjelasannya. Kenapa 5? Bagaimana 5 itu diambilnya? Ya. Karena kalau jurnal itu publish twice atau 2 kali setahun, berarti itu sudah ada 6 terbitan ya. Lalu kalau mau ngambil masing-masing 5, terus gimana cara memilihnya itu? Itu juga tidak ada penjelasannya. Jadi secara metodologis mungkin dibantu dijelaskan tentang penentuan itu. Baik, Prof. Yang berikutnya adalah mengenai instrumen dan analisisnya ya. Jadi saya nggak tahu, yang saya lihat di sini instrumennya hanya berhubungan dengan checklist of hedging devices ya. Gitu. Seingat saya hedging devices ini hubungannya mungkin dengan apa itu tadi? Dengan types ya. Kalau nggak salah itu ada 5 types of hedging devices ya kalau nggak salah. Cuma tidak ada informasi tentang function. Sementara research question-nya functions, judulnya ada functions. Gimana instrumen untuk mendetek itu juga tidak ada penjelasan di sini. Jadi itu mungkin perlu dilengkapi, diperkuat gitu ya. Itu. Nah, yang terakhir dari metodologi ini mungkin setelah ketemu itu sebenarnya apa yang mau dicari ini? Karena yang terakhir itu hanya menemukan similarities dan differences dari 2 kelompok journal articles ya, published locally compared with published internationally. Secara metodologis endingnya mau apa terus setelah itu ya? Ini mungkin yang ada hubungannya dengan novelty tadi. Apakah misalnya saya berasumsi akan ada sebuah standar format untuk penggunaan hedges yang acceptable secara local journal articles atau local journals publishers ya, dan juga ada format untuk international. Apakah itu nanti akan keluar sebuah asumsi formula types and function of hedges itu yang seperti apa yang acceptable di dalam artikel jurnal lokal dan internasional, atau seperti apa itu? Jadi menurut saya ini secara metodologis endingnya itu masih mengambang gitu ya, tidak menuju kemana-mana, hanya berhenti sampai identifikasi saja gitu ya. Nah ini mungkin juga hubungannya dengan apa yang disarankan Prof. Eri tadi mungkin ya gitu. Nah yang terakhir juga mengenai references juga saya pikir harus
pertama diperbanyak mungkin ya. Ini sangat minimalis ini mungkin. Previous studies-nya aja sudah sedemikian banyak ya, referensinya ini. Satu itu. Yang kedua, dari segi dimensi waktu, Torian ini mungkin terlalu tua kali ya. Ini kalau dilihat referensinya, dimensi waktunya ini Iya, Prof. di bawah, ya, saya pikir banyak referensis yang jauh lebih mudah. Nah, instrumen di belakang itu, saya agak tercengang juga. Apakah function dari Hedges itu hanya 3? Kalau di literatur review itu ada 7 kalau nggak salah. Iya, Prof. Gitu. Oh, Tapi itu sampai di instrumen hanya 3. Yang kedua juga hanya Torian ini, ya, semuanya Torian Putra semua ini, tidak ada raternya ya, Punya siapa? gitu. Jadi, mungkin ini perlu akuratkan lagi. Salah satunya saya pikir instrumen validity atau validasi instrumen itu harus dilakukan gitu ya, sebelum contain validity-nya gitu. Nah, ini apakah secara instrumen sudah cukup representatif untuk menggarap atau mengeksplor types dan function secara baik gitu ya. Nanti baru konten datanya yang dilakukan melalui co-rater ataupun apa saja gitu ya. Nah, itu saya lihat di lampiran instrumennya yang masih banyak ini. Tapi di metodologi saya pikir harus ada penjelasan step how to do it ya. Jadi langkah-langkah bagaimana yang research ini dilakukan itu tidak begitu terlihat dengan jelas dan sederhana gitu. Jadi mungkin steps of the research itu perlu dikuatkan di metodologi supaya mudah ya. Karena ini mungkin nggak banyak orang punya keterampilan dan juga pengetahuan mengenai Hedges ya. Mungkin orang-orang tertentu ini. Saya khawatir juga dengan jumlah 60 articles ya. Gitu. Apakah nanti 60 articles itu satu articles discussion sectionnya itu kira-kira berapa Torian? Sekitar on average ada 3 halaman? kira-kira 2-3 halaman, Prof. 2-3 halaman. Kandungan kalimatnya kira-kira ada sampai 60 sentences? Ada kira-kira itu. Ya, 50 sampai 60 ada yang saya ya baca. itu. Analisisnya kan ke sana nanti larinya, harus dibayangkan. Kalau dia 60 kali 60 berapa itu? Ya, kalau nanti pakai sampling lagi, dari 60 itu nanti disampel Pak, tidak semuanya. Harus dijelaskan juga di sini. Itu kan kenapa harus disampel gitu. Bagaimana mensamplingnya ya. Cukup rumit ini saya pikir untuk bisa menjaga data validity ya, yang ujungnya pakai Cohen kalau nggak salah ya, Kappa and Cohen tadi ya. Gitu. Tapi dia kan pasti ada manualnya kan, itu ada instrumen manualnya nanti. Atau pakai komputer analisisnya. Manual. Untuk sementara manual. Akan Ya. gunakan manual. Nanti itu bisa tebal itu, bisa 3 kilo itu. Ya, Torian Bapak nggak bayangin ya, kalau betul-betul analisisnya dilakukan sentence by sentence ya, kalimat dari kalimat ke kalimat, paragraf ke paragraf. Gitu. Nah, yang menarik juga, Torian, tidak ada pembahasan organisasi maupun structure dari discussion section itu sendiri. Gitu. Kalau di pembahasan lain tadi disitir sedikit oleh Prof. Erik kan, misalnya di introduction atau di abstract itu kan ada moves ya, move 1, move 2, move 3. Apakah di discussion itu ada organisasi ataupun struktur tertentu? Sehingga nanti Hedges itu juga ada interrelation-nya.
discussion itu ada openingnya misalnya. Lalu ada pembahasan hasil yang utama. Yang kedua baru diskusi saling membanding dan sebelum argumentasi. Ada nggak? Bapak juga nggak tahu ya. Coba nanti itu di explore, kalau bisa di review ya di literaturnya itu. Jadi organization and structure of discussion section seperti apa. Lalu is there any influence? Apakah ada pengaruh dan connection antara organisasi dengan Hedges itu sendiri? Gitu. Kalau Hedges itu di kamus itu menghindari ya, Torian. Menghindari ucapan langsung. Gitu ya. Unmute, Torian. Melindungi, menghindari juga, Prof. Mengamankan kalau saya. Menghindari, memproteksi, ya, melembutkan, ya, gitu. Bahasa-bahasa ilmu pengetahuan humaniora ya atau social science itu. Kalau di hard science mungkin nggak perlu dilembut-lembutin ya, to the point aja ya mungkin ya. Nah ini mungkin tadi hubungannya dengan Prof. Eri itu ke kultur tadi, itu. Ya, jadi itu catatan saya. Mudah-mudahan bisa membantu memperkaya proposal Torian dan juga bisa mempertajam dan melengkapi apa yang disampaikan Prof. Eri tadi. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Didi Sulistyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alamsyah. Berikutnya Prof. Aron ada ya? Dari tadi belum Nggak keluar. ada dia. Ya, Ya. ini. Dalam perjalanan ke Jakarta. Oh ya, persilakan Prof. Sapnil dulu. Gitu. Kalau Ya, terima kasih Pak Didi. Ya, baik. Torian. Ya, Prof. Ya, ternyata sudah ada penelitian Prof. Ya. Eri itu ya membandingkan antara jurnal lokal dan asing. Ya, jadi kamu belum baca. Sehingga dia menyarankan tadi ya cari lagi research gap-nya. Nah, saya yang terpikir tidak membandingkan antar eh, jurnal lokal dan asing, tapi membandingkan penggunaan Hedges di move yang berbeda di bagian pembahasan. Jadi kalau ada 6 atau 7 move, itu bagaimana penggunaan hedging ini, hedges terms ini, hedging terms ini di dalam move yang berbeda. Ya. Lalu bagaimana penggunaan hedges ini di jurnal, sesama jurnal internasional yang berbeda kuartil. Ya. Tadi dia juga menyebutkan bahwa kuartil itu membedakan kualitas. Ya. Jadi kamu tidak perlu membandingkan antara jurnal lokal dan asing. Ya, cukup jurnal asing saja yang lebih banyak pilihannya, yang berbeda kuartil, nah, lalu melihat perbedaan penggunaan hedges ya antar jurnal yang berbeda kuartil dan uh, dalam move yang berbeda. Jadi kamu harus menjelaskan dulu. Tadi ditanyakan oleh Pak Alamsah, Iya, Prof. ya bagaimana polanya bagian pembahasan itu kan ada move-nya itu. Iya, Prof. Nah, jadi kamu jelaskan itu. Yang berikutnya memang saya lihat ya belum jelas itu function itu apa. Karena di instrumen kamu function itu seperti types juga. Ya, seperti may itu berada di dua fungsi yang berbeda. Gimana kamu membedakannya? Jadi belum belum tuntas itu, belum duduk itu. Ya, function itu apa? Ya kalau memang tidak jelas ya enggak usah. Ya, enggak usah diteliti. Jadi cukup type saja. Jadi types di bagian pembahasan. Ya, lalu kamu bedakan antara jurnal yang berbeda kuartil dengan jurnal yang move yang berbeda di bagian pembahasan.
Nah, kalau mau lebih menarik lagi ya ada analisis kuantitatif, ya, karena membedakan, ya, eh, bisa ditambahi pertanyaannya apakah terdapat perbedaan yang signifikan. Mungkin satu saja ya antar jurnal yang berbeda kuartil, ya, yang membutuhkan analisis kuantitatif, ya, analisis statistik, ya, SPSS. Oke, ya, Torian kamu dengar ya? Dengar, Prof. Dengar, Prof. Ya. Nah, jadi itu ya saran saya. Memang research gap-nya ini belum belum jelas ya, apalagi kalau kita tidak bisa mengakses artikel yang terbaru. Ya. Kalau kita tidak bisa mengakses artikel yang terbaru tentang topik yang sama, besar kemungkinan apa yang akan diteliti ini sudah diteliti orang. Ya. Sehingga nanti hasilnya ya tidak ada yang baru. Nah, jadi betul-betul itu gunanya kajian pustaka itu mengacu kepada artikel-artikel yang baru terbit ya sampai tahun ini, ya tidak tahun yang lama-lama, karena orang menerbitkan artikel itu setiap hari. Iya, Prof. Jadi kalau memang sudah ada ya kamu tidak bisa lagi meneliti itu. Ya, sehingga perlu dicari ya celah, ya gap yang lain apa. Nah, itu yang terpikir bagi saya tadi. Comparisonnya tidak antara lokal dan asing, tapi antar move yang berbeda di bagian pembahasan dan antar jurnal dengan kuartil yang berbeda. Baik, Prof. Jadi kalau memang tidak jelas function itu ya tidak usah. Ya. Sudah lama saya tanyakan function itu apa, ya, tapi ternyata tidak tuntas juga ya, ya mungkin tidak bisa. Kalau saya cari secara eh, sederhana di Google, di sini ada 4 functionnya. Ya, ada memperkenalkan atau menghilangkan ambiguitas dalam arti dan tipikalitas. Ya, mengecilkan kritik keras atau generalisasi. Yang ketiga, mengurangi dampak ucapan karena kendala kesopanan. Dan keempat, membedakan item ke dalam beberapa kategori, yaitu Hedges memiliki beberapa fungsi. Nah, Nah, apakah ini karena ini bawa kajian pragmatik. Nah, kalau pragmatik itu cenderung bahasa lisan. Nah, mungkin kamu akan kesulitan menemukan fungsi-fungsi seperti ini di bahasa tulisan, apalagi ilmiah. Iya, Prof. Ya. Jadi ya kalau itu kesulitan ya sudah, ya drop saja, ya, function itu. Jadi cukup type saja, ya, types of hedges. In article discussion section, a comparative study between uh, uh, reputable journals of different quartile. Nah, udah. Saya kira itu masih masih baru ya, masih belum banyak yang meneliti sehingga nanti menghasilkan novelty yang bermakna dan bisa diterima oleh jurnal yang akan menerbitkan artikel kamu nanti. Baik, Prof. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Silakan Ya. Pak Didi. Ya. Baik, terima kasih Prof. Sunil. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ini sebenarnya cuma penelitian kebahasaan aja. Ya, melihat unsur-unsur bahasa di bagian bahasan jurnal itu ya. Saya juga catatan saya juga begitu. Fungsi ini lihat apanya. Nah, saya setuju dengan saran Prof. Eri tadi ditambah kajian faktor-faktor budaya tadi ya. Kalau memang lebih dalam. Karena apa? Inti akhirnya seperti yang disampaikan Prof. eh, Alamsa tadi. Neliti apa kok kayak penelitian S1 makanya saya bilang. Ini kan cuma lihat ini unsur yang ada di apa Jurnal Nasional Indonesia, ini inti-inti apa tipe atau fungsi yang ada di Jurnal Internasional, terus dilihat bedanya. Kan itu penelitian Indonesia secara kualitatif dan bahkan itu kan mau ngitung ada kajian persentase dan sebagainya itu ya jadi lebih bagus ditambah supaya kajiannya lebih dalam. Catatan saya ada ini Mas Torian. Jadi untuk Iya, Pak. catatan Prof. Eri ada ini. Jadi
sudah saya masukkan di saran itu. Ya, Ya, Pak. jadi kajiannya lebih lengkap gitu ya. Ya, dipikirkan dulu. Makanya fungsi itu kalau di catatan saya tegaskan, coba berikan karakteristik, ya ciri-ciri khas, tipe dan fungsinya itu apa aja gitu di unsur-unsur kebahasaan itu gitu. Ya, sehingga akan muncul nanti bisa membedakan gitu ya. Ya. Terus nyari apa komparatif itu sebenarnya penekanannya pada bedanya gitu ya. Beda sama. Maka di kajian nomor rumusan masalah 2 dan 3 itu salah satu aja gitu. Jangan lihat samanya. Ya itu sudah perbandingan itu kan melihat itu. Ya. Kemudian ya di di bagian cara kerja metodologinya lebih dipertajam lagi dijelaskan. Saya sepakat jika terlalu banyak tadi catatan Pak Alam juga 60 data itu kalau kebanyakan Prof. Eri nyarankan di sampel gitu ya. Di sampel tapi bagaimana teknik sampelnya harus baca teori dong gitu ya. Saya jadi Iya. bagi secara alamiah. Tentu ini riset ada cara kerja yang bagus. Di teori juga ditambah lebih banyak walaupun nanti kajiannya sama di metodologi mulai dari cara kerja datanya itu apa ya sumber datanya siapa dijelaskan dulu ya termasuk penjelasan ya tadi yang di awal tadi tentang Pak Alam jadi awal itu perlu ada penjelasan apa kalau edging itu kan saya bingung itu ini penguatan ini tapi tidak bisa di Indonesia kan ya Pak ya edging aja ya mau lihat apa jenis tipe dan fungsinya tapi edging itu kan sudah jelas di bahasa Inggris ini. Tidak bisa di Indonesia kan apa. Ya jadi lebih bagus dalami lagi kajiannya. Kalau sekedar mencari perbedaan, kerjaan S1 itu. Kalau di S1 hanya kerjaan S1 kok. Bukan perbedaannya yang dilihat sebenarnya, tapi kajian kedalamannya. Saya kira itu ya. Catatannya panjang ini nanti saya sampaikan. Terima Ya, kasih. Masih baik. ada tambahan, Prof. Eri? Pak Alam? Halo, Prof. Eri? Cukup Pak Didi, terima kasih banyak Prof. Salam Baik. sehat, salam kenal. Baik, ya terima kasih. Sehat selalu. Pak Alam masih ada? Cukup, terima kasih. Salam kenal Baik, kembali, Prof. Eri. Salam ya. sehat. Kembali, terima kasih. Pak Sapnil sudah ya. Ya, cukup. Ya. Kita akhiri, Bapak-Bapak. Karena Prof. Aron sedang di perjalanan, makanya dari tadi saya nggak ada suaranya gitu. Mudah-mudahan juga sukses, sehat. Mari Amin. kita akhiri seminar proposal ini. Mudah-mudahan masukannya sangat banyak, sangat bagus-bagus. Bisa menambah wawasan untuk menguatkan proposal yang disusun oleh Mas Terian. Kita Ya, akhiri dengan mengucap Alhamdulillahirobbil alamin. Alhamdulillah, Terima Rabbil kasih. Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Heri. Pak Alam. Sama-sama, terima kasih Terima Prof. kasih. Sapnil, Prof. Alamsyah, Banyak. Pak Didi. Terima kasih, Ya, ya, salam Prof. semua Sukses sehat. selalu Ya, Bang sukses Turian. dulu. ya, Prof. Terima kasih, Prof. Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, untuk wabarakatuh. semuanya yang hadir, sehat selalu. Sama-sama, Silakan Amin. thank you, dikerjakan Didi. untuk para mahasiswa S3. Selamat berjuang. Ya, Prof. Kita akhiri.